Kamu pengen tahu tentang aku? Gue belum pernah lihat orang ngelakuin satu hal cuma karena satu alasan, yaitu cinta. Setelah kisah Hema dan Starla yang diperankan Jeffrey Nicole dan Caitlin Halderman disambut baik lewat miniseries mereka, kisah Surat Cinta untuk Starla akan berlanjut ke layar lebar. Dengan pendalaman karakter, penguatan cerita, serta konsep sinematografi yang lebih memukau, Surat Cinta untuk Starla The Movie siap memanjakan mata penonton. Tapi benarkah kesuksesan di miniseries menjadi tantangan tersendiri buat Caitlin, pemeran Starla, untuk memenuhi ekspektasi penonton? Di sini, di tempat di mana cinta dimulai, semua yang berawal dari 6 jam itu harus berakhir. Ketakutan pribadi sih enggak, cuman aku lebih tertantang kali ya. Aku nggak mau short movie-nya di sini, tiba-tiba film di sini. Jadi aku bener-bener full di sini juga, karena aku juga pengen memenuhi ekspektasi orang terhadap filmnya. Pasti mereka berekspektasi lebih karena kayak film gitu kan. Jadi mereka pengen pasti harus lebih bagus nih gitu loh. Positif ya, positif. Positif semua. Mereka juga misalnya pengen lihat kita dari rumah juga tetap bisa lihat gitu, kayak kalau misalnya pada nggak bisa datang meet and greet, jadi mereka bisa nonton live-nya juga, jadi bikin orang-orang seneng lah, positif semua mereka. Kedepan tuh banyak banget nanti live Instagram yang untuk promosi film Surat Cinta untuk Starla. Semoga yang nonton makin banyak ya. Makin banyak, makin berkomentar positif lagi, makin diterima sama semuanya. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dalam film yang akan tayang pada tanggal 28 Desember 2017 nanti, Caitlin yang tengah menjalin hubungan jarak jauh dengan kekasihnya harus mampu mengaduk emosi penonton lewat lika-liku asmara dengan Jeffrey Nicole. Lalu adakah kesulitan bagi Caitlin ketika dirinya harus beradegan mesra dengan Jeffrey Nicole? Kita kan profesional aja gitu loh, jadi ya kalau misalnya aku adegan apa atau syuting sama siapa, aku tetap jalanin, cause emang itu karir aku, emang itu it's my job to do it gitu. Jadi aku jalanin semuanya, bisa diterima oleh semuanya, bisa karena emang pesan-pesan kita di sini mulai dari cinta kita, pacar, keluarga, persahabatan, semuanya bisa terdeliver. Semua masyarakat Indonesia senang sama filmnya. Jangan lupa nonton Surat Cinta untuk Starla. Mulai kapan, Bang? Tanggal 28 Desember 2017. Di seluruh bioskop di Indonesia. Sampai ketemu. Makasih udah ikutin kita ya. Di sini, di tempat di mana cinta dimulai, semua yang berawal dari 6 jam itu harus berakhir. Sementara itu, setelah sukses dengan film Cek Toko Sebelah, Ernest Prakasa siap menghadirkan karya terbarunya Susah Sinyal. Di Sumba itu emang ada apaan ya? Di mana tuh? Seriously guys? Sumba's heaven. Di sini emang susah sinyal ya? Kalau di sini tuh orang bilang sinyal GSM, geser sedikit mati. Dalam film ketiganya, inilah untuk pertama kali Ernest keluar dari zona nyaman. Selain itu, film Susah Sinyal yang mengambil latar cerita di Sumba juga menantang Ernest untuk berkolaborasi dengan istrinya, meracik cerita Susah Sinyal sehingga menjadi drama komedi yang menghibur sekaligus memberi pesan yang dalam. Aku untuk pertama kalinya cerita di luar zona nyaman ya. Ini cerita film ketiga ini nggak ada hubungannya dengan keluarga Chinese gitu. Ngenes dan Cek Toko Sebelah tentang keluarga Chinese, Cek Toko Sebelah tentang toko. Aku dari kecil di toko jadi kenal banget sama topiknya. Ini single parent, lawyer pula gitu. Buat aku asing gitu, jadi risetnya harus serius banget. Awalnya memang kerasa wah gila, gue yang tadinya terserah gue sekarang harus diskusi, apa-apa harus persetujuan partner. Awalnya memang harus ada adaptasi, tapi setelah menjalani prosesnya dan merasakan betapa
berdua ternyata jauh lebih kaya gitu ide-idenya daripada sendiri, ya gue jadi ngerasa ini sebuah kolaborasi yang layak diperjuangkan. Bagaimana si karakter ini menjalani sebuah peristiwa atau ada yang terjadi sama dia, nah apa yang akan dia lakukan. Nah ini kadang-kadang nggak, menurut aku dia nggak kayak gini sebagai seorang ini, dia tuh nggak gini gitu. Tapi jadi akhirnya kita ya mau nggak mau harus sama-sama ngelihat kira-kira yang mana nih yang akan membuat jalan ceritanya berjalan menjadi lebih menarik dan lebih dalam gitu. Tak hanya Ernest, film Susah Sinyal juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pemerannya. Sebagai Astri Welas yang harus terpisah dengan anak-anak selama syuting di Sumba, ada pula Giselle Anastasia yang ditantang bermain komedi di film ini. Begitu pula dengan Aci Resti yang dikenal sebagai komika, tapi dituntut menangis dalam salah satu adegan film yang akan tayang di bioskop pada 21 Desember mendatang. Jujur aja gue belum kenal Giselle secara dekat waktu kita mulai ngerjain Cek Toko Sebelah. Jadi setelah syuting, setelah promo baru gue tahu, oh ternyata nih orang bocor banget ya, ternyata dia sense komedinya bagus banget dan dia sangat dinamis dalam bermain komedi. Dan gue jadi gue merasa bersalah di CTS, dia sama sekali nggak dapat ruang komedi sama sekali, semua sini drama gitu. Jadi gue bilang, Sel, gue kali ini pengen kasih lo ruang untuk berkomedi, dan ternyata dia ngebuktiin. Salut sih, maksudnya selalu penulisannya selalu serius gitu, ada lucunya, banyak lucunya. Terus memang terus ada isinya gitu, jadi senang diajak kerja sama juga sama Ernest. Akhirnya Giselle sih udah yang kedua ya, jadi mudah-mudahan film Susah Sinyal sukses. Gue di sini namanya Sauda ya, di sini Sauda itu orangnya kayak periang gitu, terus tiba-tiba ditinggalin sama orang yang udah deket banget sama dia, jadi ya nangis gitu, terus gue harus nangis beneran gitu. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan film Susah Sinyal mulai tayang di seluruh Indonesia tanggal 21 Desember 2017. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jassim Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Film ini sangat-sangat baik, penuh dengan keindahan, romantisme yang berkualitas, dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Umat agama manapun, mari kita nonton bersama-sama. Saya belum puas dan akan menonton lagi bersama keluarga. Beli 4 tiket untuk 21 Desember 2017, berhadiah 1 DVD ayat-ayat cinta.